Sobat Milenial, selamat datang di Universitas Widya Kartika, Surabaya. Saat ini ikuti aku keliling kampus yuk. Yuk. Hai sobat, lagi ngapain kalian? Kita lagi survei, pemetaan. Oh oke, lanjutkan. Oke. Untuk mencari referensi, saya selalu ke perpustakaan ini. Sobat Milenial, sekarang kita sudah ada di lab elektro. Yuk masuk. Sekarang kita sudah ada di lab teknik informatika. Hey, ada anak akuntansi lagi belajar nih. Serius banget kalian. Sobat Milenial, sekarang aku lagi ikut kelas manajemen. Oke, sorry. Yuk bergabung dengan kami di Universitas Widya Kartika. Humanis, inovatif, kreatif. Yeay! DSC Season 15 bersama meraih sukses. Saksikan perjuangan challengers meraih hibah modal usaha 2,5 miliar hanya di YouTube channel Diplomat Sukses. DSC Season 15 bersama meraih sukses. Saksikan perjuangan challengers meraih hibah modal usaha 2,5 miliar hanya di YouTube channel Diplomat Sukses.
selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Senang lagi ya. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dengan saya Audina, tentunya di program DSC Takeover Kampus yang berkolaborasi dengan Universitas Widya Kartika gitu. Nah, mungkin teman-teman kita sambil menunggu yang lainnya ya, karena masih ada 24 peserta yang join gitu ya. Jangan lupa kalau misalnya yang sinyalnya tidak terkendala gitu ya, bisa on cam karena kita pengen ngeliat gimana wajah-wajah antusias teman-teman untuk mengikuti sesi sharing hari ini. Nah, mungkin sedikit recall ya gitu. Jadi kita sudah melaksanakan sharing session itu selama 3 kali sebelum teman-teman kemarin, minggu kemarin ada sesi ujian tengah semester gitu ya. Jadi kita udah jalan 3 kali, mulai bahas tentang customize earbuds dari speaker yang pertama, terus ada pembelajaran tentang merek dagang dan lain sebagainya gitu. Nah, hari ini nggak kalah menarik karena kita akan banyak belajar tentang gimana sih caranya membangun local brands gitu. Nah, di samping aku sudah kedatangan 2 narasumber, jadi hari ini spesial ya, nggak cuma satu narasumber aja seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi hari ini kita kedatangan 2 orang, masih Gen Z, masih muda tentunya ya. Jadi ini seusia teman-teman juga gitu. Mungkin aku izinkan menyapa dulu. Halo Kak Dava dan Kak Halo Rizky. Kak Audi. Halo Kak Audi. Oke, sehat? Alhamdulillah Oke. sehat. Nah, jadi 2 narasumber kita pada hari ini, pada malam ini ya teman-teman merupakan tim ya dari TeraWave. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung TeraWave itu apa, bisa di-scroll dulu di Instagram, dicari @TeraWaveCoacher ya, betul ya? Nanti di situ teman-teman bisa kebayang kira-kira produknya dari Kak Dava dan juga Kak Rizky itu seperti apa gitu. Nah, mungkin dari Kak Rizky dan juga Kak Dava bisa menyapa dulu teman-teman sambil menunggu yang lainnya. Mungkin bisa disapa dulu. Sebelumnya terima kasih Kak Audi udah ngajakin kita buat sharing-sharing di sini. Dan terima kasih juga buat teman-teman Universitas Widya Kartika udah meluangkan waktunya buat ikut Join join di sesi sharing hari ini. sharing hari ini. Oke, dari Kak Rizky ada yang mau disampaikan? Mungkin Oh ya, Oke. thank you so much ya untuk juga khususnya untuk DSC juga karena memang kesempatan ini benar-benar luar biasa bagi kami. Kesempatan kita untuk belajar, kesempatan kita untuk sharing, kesempatan kita untuk juga bisa bagi pengalaman kita masing-masing. Semoga aja pada diskusi kita pada hari ini bisa ngasih dampak yang sangat-sangat luar biasa lah untuk teman-teman sekalian. Thank you so much, Kak Rizky dan juga Kak Dava juga sudah menyempatkan waktunya ya untuk sharing hari ini. Jadi teman-teman sekali lagi kalau yang bisa on cam, bisa on cam. Terus nanti kalau misalnya nanti selama sesi Q&A berlangsung, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa dulu ditulis di kolom chat ya. Kayak gitu. Oke, nah mungkin karena hari ini kita temanya akan membahas tentang local brands dan kebetulan dari kakak-kakak di samping aku ini punya produk ya tentunya clothing brands yang biasanya adalah di Surabaya yaitu TeraWave. Mungkin ini aku mau melempar pertanyaan dulu Kak. Nah ini biasanya adalah pertanyaan dasar yang selalu aku tanyakan ke narasumber-narasumberku gitu. Nah mungkin kalau misalnya dari pandangan Kak Rizky dan juga Kak Dava, menurut kakak kalian berdua ini kira-kira dunia entrepreneurship itu seperti apa sih? Mungkin kalian mendefinisikannya seperti apa? Terutama untuk kalian yang dari Gen Z ya, maksudnya dalam masih usia muda, udah punya bisnis dan lain sebagainya, mungkin bisa didefinisikan. Mungkin kalau dari aku dunia entrepreneurship khususnya di kalangan Gen Z ya, itu tempat orang bisa jual apapun. Oh, berkarya ya berarti. Berkarya, Oke. betul. Mulai dari kopi sampai mungkin yang terbaru kemarin ada yang sempat jual jasa foto dari AI. Oke, iya, iya. Ya, itu Jadi banyak banget ya iya ininya banyak sekarang. banget. Jadi kayak apapun mungkin bisa dijual di era sekarang ini. Oke. Ya, mungkin intinya yang bertahan itu bukan yang paling keren, tapi yang bisa konsisten buat ngerjain hal-hal yang nggak keren malah. Oke, keren sih. Iya, jadi kayak konsisten aja intinya. Mungkin dari Rizky ada tambahan. Oh, ya. Thank you. Jadi sebenarnya entrepreneurship ini bagi kita, khususnya Tintera itu kita nganggap bahwa di mana kita bisa manfaatin momen, di mana kita bisa manfaatin ide, di mana kita bisa manfaatin banyak hal yang bisa kita jadiin something to create. Nah, kegiatan kita yang creating itu bisa kita sampaikan, kita engage ke orang-orang, dan dengan harapan orang itu juga suka with something that we have already create gitu. Oke.
Nah, jadi ya gimana? Boleh, boleh, lanjut, lanjut. Ya, jadi itu hubungan dua arah gitu, Kak Odi. Jadi mungkin kita kasih produk yang mungkin menjanjikan sama orang-orang, dan itu didasari dari value kita, dan orang-orang juga suka produk kita. Kurang lebih seperti itu. Berarti dari Kariski tadi ya, mungkin dari statementnya adalah menyampaikan bahwasanya mendefinisikan entrepreneurship itu tuh sebagai apa yang bisa kita buat atau create dan kira-kira dampaknya apa untuk masyarakat sekitar. Tapi kalau misalnya boleh tanya nih, ini mungkin bisa berkaitan juga dengan bisnis yang lagi kalian berdua jalanin gitu ya. Kalau Tera Wave sendiri, apakah muncul dari mungkin ada penyelesaian atau mungkin ada problem yang ternyata di sekitar itu tuh akhirnya itu yang mendorong untuk Tera Wave, yaudah deh aku mau bikin clothing brand aja, clothing brands kayak gitu. Dulu awalnya Terawih dibikin itu sebenarnya dari apa ya? Kan kita ada beberapa orang lagi di balik Terawih itu. Jadi kayak kita bosen ngelihat lokal brand yang desain logonya tuh besar-besar gitu. Jadi kita mencoba di situ kayak bikin yang minimalis saja ya gitu. Tapi tetap ada value-nya di situ. Nah, kita eh value-nya dari mana? Nah, itu yang kita perlu kulik awalnya di situ. Jadi nggak cuman numpang ngetren aja. Jadi kita juga bisa ngasih apa value ke calon konsumen yang mau kita tuju itu tadi gitu. Dari Kak Rizky ada tambahan? Oke. Berarti tentang value yang mungkin itu yang bisa membedakan ya antara produknya antara Wave dengan yang lainnya. Mungkin Iya, betul. apa Kak? Mungkin ada keresahan atau mungkin mungkin apa ya? Mungkin makna di balik Tera Wave sendiri itu dengan produk-produknya mungkin minimalis. Mungkin kita tahu ya kayak banyak lah di luar sana mungkin ada beberapa produk yang ya udah bentuknya desainnya minimalis. Tapi dengan minimalis yang ditawarkan oleh Tera Wave ini kira-kira apa sih yang value yang ingin disampaikan? Mungkin yang kita tonjolkan dari Teraof ini dari yang pertama material ya. Nah, material di Teraof ini memang agak berbeda dari brand lokal yang lain. Jadi mungkin bisa disamakan dengan apa material yang sudah teruji dan Mm-mm. bisa dibilang cukup baik. Dan ada satu lagi yang kita tonjolkan itu ada cuttingan dari baju itu sendiri yang kita mungkin memang agak sedikit berbeda dibanding kompetitor yang lain seperti itu, Audi. Kak Rizky ada tambahan? Mungkin sedikit nambahin Dava tadi ya. Jadi sebetulnya kalau dari tim Tera, saya dan Dava itu sepakat bahwa function dari suatu produk itu dibagi jadi dua, yaitu product function dan juga ada emotional function. Atau mungkin kita bisa rubah jadi product benefit atau mungkin emotional benefit. Nah, kalau dari Tera sendiri, kita fokus pada produknya itu benar kata Mas Dava tadi, kita fokus pada quality of the product, kita fokus pada material, cuttingan. Cuttingan itu kayak mungkin fittingnya itu seperti apa. Karena memang sekarang kan tren berubah, kita coba manfaatkan dan juga bisa relevan di zaman sekarang gitu kan. Dari produk itu. Terus mungkin dari desain, mungkin dari warna. Saya yakin memang sebetulnya produk ini agak bagus untuk dibahas. Nah, yang sebetulnya sangat-sangat objektif untuk dibahas itu adalah soal emosional, emotional benefit atau emotional function. Nah, kalau dari kita pribadi menganggap Terra Wave Culture itu sebagai bukan hanya sebagai sebuah brand, bukan hanya sebuah clothing atau mungkin baju yang dipakai oleh teman-teman, tapi kita nge-create Terra Wave ini berdasarkan keresahan kita, which is kita pengen movement di sini, kita pengen gerakan di sini, kita pengen ada something yang engage sama orang-orang, bukan cuma customer kita, bukan cuma orang-orang di sekitar kita, bukan cuma audiens di sini, tapi orang-orang di seluruh dunia ini. Kita pengen something yang engage, kita pengen something yang memang kita melibatkan mereka. Maka dari itu kita banyak ngelakuin activation-activation, kita banyak ngelakuin launching-launching party, kita kerja sama-sama produk-produk lokal juga, kita kerja sama-sama band-band lokal, kita juga kerja sama-sama beberapa coffee shop di Surabaya. Bukan hanya dengan tujuan bisnis, tapi juga dengan tujuan emosional benefit. Kurang lebih seperti itu. Thank you. Mungkin uh, supaya teman-teman tergambar ya kira-kira kalau misalnya mereka kepo nih dengan produknya Terabest mungkin bisa diarahkan kemana kan mungkin boleh di-mention dong. Thank you so much, Kak Odi. Jadi, mungkin teman-teman yang lagi pegang HP sekarang, kami sangat-sangat apresiasi apabila teman-teman bisa ngebuka Instagram kami. Itu @tera, TERRA, terus WEAVE
terus COUTURE. Mungkin agak susah. Tapi itu that's the unique point. That's the unique point. Ya, sama tim Aditya Wika bisa ditulis. Ya, thank you so much ya kakak-kakak sekalian. Kurang lebih seperti itu. Bisa dicek di e-commerce juga. Kita juga punya website terawavecoach.com. Dan hampir seluruh artikel itu bisa kita muat di situ semua ya Mas Dava ya. Dan kita juga ada beberapa sneak peek. Kita akan launching beberapa artikel baru dan artikel baru ini kesannya bukan limited, bukan terbatas, tapi ini memang yang tahu-tahu aja. Kurang lebih gitu. Nah, Ini fancy banget ya ini narasumber kita hari yes, ini ya. betul. Ya, Oke, kita oke. mencoba relevan lah untuk teman-teman sekalian. Oke. Oke. Nah, oke, mungkin tadi udah sedikit banyak bahas tentang produk dan juga value ternyata berangkat dari keresahan gitu ya. Dan mungkin fokusnya Tera adalah ingin memberikan poin apa ya, emosionalnya dapat gitu ya ke target marketnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk pemula nih, mungkin bisa flashback lagi ke awal Tera dibangun gitu ya. Kira-kira ada nggak sih Kak tips atau mungkin apa ya kayak semacam dorongan kuat gitu akhirnya ya udahlah aku mau bikin Tera kayak gitu dan kenapa harus clothing brand? Oke, aku jawab dulu yang kenapa harus clothing brand itu Oke, ya. boleh boleh. Sebenarnya eh, nggak harus clothing brand sih. Cuman di kitanya aja melihat clothing brand itu karena produknya nggak bisa basi. Mhm. Jadi kalau misal amit-amit kita produk kita nggak laku, itu masih kita bisa jual gitu. Oke. Meskipun dengan harga rugi atau gimana. Mungkin eh, tips ini tips dari aku aja waktu ngejalanin Tera dulu. Mungkin yang pertama kalian harus tahu kalian mau jual apa dan kenapa kalian mau jual itu. Nah, terus mungkin kenalin juga siapa yang mau kalian tuju buat beli produk kalian. Target marketnya Ya, ya. target marketnya juga kalian pikirkan juga. Terus mungkin bisa mulai dari hal kecil dulu. Yang penting konsisten. Dan yang paling susah itu emang Konsistennya ya. konsistennya yang paling susah. Iya, betul. Pasti mungkin di tengah-tengah ada sedikit kendala atau misal kurang seret ternyata di tengah-tengah itu yang bikin susah banget buat konsisten. Mungkin yang keempat bisa bangun koneksi juga sama teman-teman, banyakin nongkrong, banyakin jalin apa komunikasi dengan orang-orang baru gitu. Terus dan yang terakhir mungkin mulai dulu aja, jangan takut gagal. Kalau misal gagal, diulangin lagi. Terus kalau misal gagal lagi, dievaluasi Oke, dan mulai lagi gitu. Kalau dari aku gitu, kalau di mungkin Rizky ada tambahan. boleh Kak Rizky menambahkan. Ini sebenarnya saya pengen ngebahas agak teoretikal dikit ya. Jadi ada yang Tera percayain itu sebetulnya di saat kita creating something dan kita ada niatan untuk mengkomersilkan itu kita perlu ada beberapa step di awalnya. Which is itu kita biasanya ngebagi itu jadi STP, yaitu segmentation, targeting, sama juga positioning. Nah, tiga hal itu sebenarnya jadi kunci utama kita kenapa kita pilih produk ini, kenapa kita pilih cuttingan ini, kenapa kita pilih material ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, in brief aja, segmentation itu kayak kita ngebagi nih, bagi segmen mana yang kita pilih, misalnya orang Indonesia, terus umurnya berapa, terus behaviornya seperti apa, terus psikografisnya seperti apa, mungkin mereka suka ini, mereka mereka suka itu udah kita petain dari awal. Nah, dari situ kita targeting dari sekian banyak elemen yang kita temuin, variabel yang kita temuin itu kita kurasi lagi. Kita kurasi akhirnya ketemu nih, Kak Audina. Ketemu beberapa penting gitu kan. Nah, habis dari situ kita positioning. Positioning itu akan keluar setelah kita punya target. Target itu fungsinya kita mentargetkan. Positioning itu adalah bagaimana kita akan memposisikan brand kita di benak pelanggan kita. Mungkin kayak gitu. Berkaitan sama image berarti ya atau Yes, mungkin persona. oh, oke. Persona. Nah, makanya kita Karakter keluar gitu Tera. ya. Yes, karakter. Karena kalau menurutku karakter itu untuk clothing brand khususnya, karakter itu hal yang penting banget. Karena terkadang ya, baju apa yang dipakai sama orang itu yang menggambarkan orangnya bakal kayak gimana. Nah, Apalagi masalah apa namanya outfit atau mungkin pakaian ya kita sebutin sekarang itu kayak itu adalah representasi dari identitas yang dibawa. yes, betul sekali. Ini kebetulan aku lagi pakai bajunya Tera. Oke, sekalian promosi ya. Yes. Ini Dava juga lagi pakai bajunya Tera. Oke, oke. Ya, Oke, gitu. oke. Oke, Siap. thank you, thank you. Thank you. Nah,
Mungkin aku mau ngulik sedikit ya Kak tentang tadi em, gimana caranya kita mengetahui target marketnya kita atau mungkin khususnya dari Tera gitu ya. Mungkin kalau di sini adalah kebanyakan dari Gen Z atau mungkin aku sendiri sebagai yang bukan pebisnis ya gitu atau mungkin em, gimana sih caranya untuk memulai kita bisa survei target market yang mungkin nanti akan cocok jadi pelanggan kita. Oke, aku izin jawab ya Kak Audia. Pertanyaannya tadi itu soal kira-kira gimana cara kita nentuin target kita yang tepat untuk kita bisa nentuin kita mau jualan apa. Kasarnya gitu kan. Nah, sebetulnya saya biasa ngebahas ini nih sebagai salah satu fenomena namanya business building. Bagaimana cara kita ngebangun bisnis. Kurang lebih seperti itu kan. Nah, business building itu biasanya dibagi jadi tiga hal yang kita teliti nih. Waktu kita ngebangun Tera. Yang pertama itu potensi, yang kedua itu kompetitor, dan yang ketiga itu research. Nah, potensi itu kita bisa sebenarnya banyak banget data yang bisa kita olah. Kayak misalnya nih, ini simple banget ya. Misalnya ada berapa banyak orang di Indonesia, terus ada berapa banyak orang Gen Z, terus dari Gen Z itu berapa banyak orang yang kita asumsikan bisa tertarik sama brand baju atau mungkin outfit. Kurang lebih seperti itu kan. Terus potensi tren seperti apa? Nah, waktu itu kita pertama kali, karena memang waktu itu kita nggak punya banyak waktu untuk research, akhirnya kita cuma nge-research eh, potensi berdasarkan e-commerce. Kita ngeliat dari e-commerce, market size di sana berapa, berapa banyak barang yang terjual, terus juga berapa banyak jenis barang yang terjual, sampai akhirnya kita ketemu nih, oh bahwa ternyata ada sedikit change nih bagi barang-barang fashion yang timeless, itu bisa kita jadiin salah satu acuan. Akhirnya kita ketemu nih, oh di Indonesia ini ada berapa pemain barang-barang yang timeless. Oh ketemu nih 5. Terus kita pelajarin nih, pelajarin kayak gerak-geriknya seperti apa, behaviornya seperti apa, terus persona mereka seperti apa. Kita pelajarin sampai kita akan cari kira-kira USP apa, unique selling proposition apa yang akan dibawa sama Tera. Nah, after dari situ kita ngeliat research, kebutuhan kita berapa, orang kita ada berapa, dan akhirnya kita sepakat bahwa kita ngebuat Tera dengan orang waktu itu ada 5 orang, dan kita coba untuk ngembangin Tera sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekarang Tera masih eksis lah, masih sustain. Thank you, thank Oke, you. tapi tadi ada satu hal yang terlewatkan ya Kak ya. Mungkin kalau untuk Tera sendiri mulai dibangun sejak tahun berapa? Untuk Tera sendiri baru berjalan 2024. Baru 2020. 1 tahun ya. Oh, oke. Tapi untuk proses menuju ke situnya jauh lebih Ya, sebelumnya atau eh memang startnya di tahun memang 2020? startnya di 2024. Tahun 2024, oke. Nah, mungkin dalam waktu setahun ini pasti sudah ada lah ya kayak momen-momen yang sangat memorable untuk tim Tera sendiri gitu, khususnya untuk Kak Rizky dan juga Kak Dava. Mungkin boleh di-spill ke kita? Ya, mungkin yang paling memorable itu waktu kita kehabisan stok Wah, pertama kali. keren. Waktu kita kehabisan stok pertama kali dan pada waktu itu kita masih belum nemu vendor yang bener-bener cocok gitu. Oh, Jadi vendor konveksi ya? ya vendor konveksi. Jadi kayak eh, kebetulan waktu itu kita habis kayak endorse salah satu KOL gitu dan kebetulan videonya juga ke up juga Viral. ya viral. Nah, di situ banyak banget yang nanyain dan kita kehabisan stok. Wow. Nah, kita di situ bingung. Ini Oke. eh, sembari nunggu dari vendor produksi itu kita harus ngapain gitu kan. Jadi di situ kita buat gimmick lah. Gimmick kayak misal eh, kita bakal restock lagi di tanggal sekian gitu. Dan itu emang restocknya emang agak lumayan lama ya. Mungkin Oke. sekitar kita stok kosong tuh hampir sebulan. Oke. Dikarenakan vendor produksi itu memang belum pas lah, banyak revisi dan segala macam gitu. Jadi dan alhamdulillahnya konsumen Tera pada waktu itu memang setia buat nunggu. Sabar menunggu. Iya, sabar buat Oke. menunggu dan Keren, kita keren. juga tetap mengutamain kualitas juga. Kita nggak mau ngasih yang apa apa adanya gitu, kita nggak mau. Jadi ya untungnya konsumen-konsumen Tera pada waktu itu sabar menunggu gitu. Itu sih yang memorable buat aku. Mungkin dari Rizky ada Luar biasa banyak sih sebetulnya. Tapi kalau misalnya dari sebanyak ini aku bisa pilih satu, aku pilih. Jadi waktu itu nggak lama, mungkin 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu itu kita sepakat untuk ngelakuin campaign
yang nggak pakai ads. Oke. Padahal kita fokus all di sosial media. Kita nggak pakai ads dalam waktu 1 bulan. IG ads, Facebook ads, Meta ads kita nggak pakai. Tapi kita pakai konsep namanya O2O. O2O. O2O itu Oke. online to offline activation. Jadi apa Oke. yang kita lakuin online itu akan relate dan juga inline sama apa yang kita lakuin offline. Nah, jadi pada waktu itu kita ngebuat yang aku ceritain tadi. Kita ada artikel baru yang pengen pengen kita launch dan sekarang belum launch. Itu kita buat partinya. Jadi ada namanya pre-launch party, ada juga namanya launch party. Nah, pre-launch partinya waktu itu kita kerja sama sama salah satu UMKM lokal di Pasar Tunjungan. Kita buat acara yang bener-bener luar biasa. Aku langsung ngelompat ke acaranya aja ya. Acaranya bener-bener rame, banyak orang yang nggak kita kenal datang. Bahkan sampai orang-orang nggak kenal Tera itu siapa. Tapi itu datang. Oke, oke. Karena memang waktu itu kita ngelakuin campaign yang sangat-sangat luar biasa. Campaignnya itu bukan cuma di sosial media, kita buat video, kita buat reels, kita buat TikTok. Enggak, tapi kita sampai nempelin poster. Dan posternya itu ya bener-bener kita creating untuk engagement. Terus kita juga creating, waktu itu ada juga salah satu campaign kita namanya Mystery Treasure. Jadi kita ngasih merchandise Tera, itu dibungkus, terus kita taruh di coffee shop di Surabaya. Sampai akhirnya itu ya lumayan lah ada yang ini, ada yang ngambil. Terus di dalamnya itu akan dikasih kayak tiket ke acaranya. Oke. Nah, jadi membuat journey itu kalau menurutku sangat-sangat luar biasa. Sampai akhirnya datang rame. Dan kebetulan kita nanti tanggal 10 ada acara lagi, teman-teman. Tanggal 10 Mei ini kita punya acara nanti di Samata House, di Ngagel, coffee shop. Kayaknya teman-teman juga sering. Kita kasih eksklusif invitation untuk teman-teman dari Universitas Widya Kartika. Ah, ah, gitu. Thank you, Kak Audi. Kak, tapi mungkin tadi ada statement yang menarik ya dari Kak Dava. Mungkin momen yang sangat memorable adalah ketika tim Tera adalah kehabisan stok gitu ya. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan itu tuh kan itu sangat krusial ya untuk menjaga loyalitas dan ya loyalitas konsumen lah. Nah, itu cara yang dilakukan itu apa? Kalau boleh tahu. Untuk menjaga loyalitas Atau mungkin bisa dikaitkan juga sama selama ini gimana sih cara Tera untuk menjaga loyalitas pelanggan? selama ini, yang cara yang kita lakukan mungkin kita konsisten di memberikan value yang sesuai dengan Hmm. price yang kita kasih ya, mungkin Oke. kalau di. Jadi orang itu membeli produk Tera jadi puas gitu dan Hmm. pasti Bakal pengen repeat lagi ya? bakal repeat lagi. Misal pengen beli baju warna hitam, Hmm. ternyata dia suka, pasti Hmm. pengen beli baju warna yang lain gitu. Oke. Jadi mungkin kita lebih konsisten di eh, material dan mungkin value-value yang lain kayak gitu sih Mhm. kalau di. Mungkin Oke. dari Rizky ada tambah juga. Oke, cukup ya. Cukup. Oke, oke, oke. Nah, teman-teman, mungkin aku sedikit remind lagi ya, kalau misalnya memang ada pertanyaan, sementara mungkin bisa ditulis dulu di kolom chat. Tapi ini aku udah lihat udah ada satu nih yang lumayan panjang, tapi nanti kita akan bacakan ya. Oke, mungkin kita langsung lanjut lagi ya Kak, ke pertanyaan yang selanjutnya gitu. Kalau misalnya dari Tera sendiri, kira-kira selama ini fokus untuk brandingnya itu lewat apa aja nih? Kalau untuk fokus branding selama ini kita fokus di sosial media sih Kak Audi. Sosial media. Nah, untuk yang activation offline Mm-mm. ini kita baru jalan, jujur kita baru jalan di awal tahun. Oke, baru Jadi di kayak tahun ini berarti. iya baru di tahun ini. Jadi kita kayak mulai bikin event-event kecil gitu. Kita kolaborasi dengan beberapa coffee shop gitu. Mm-mm. Untuk memang kita pengen tahu, kayak ngasih tahu ke orang-orang Surabaya kalau Terawih ini ada dan emang dari Surabaya gitu loh. Soalnya eh, Terawih ini dikenal bukan dari Surabaya. Kalau misal apa audiens yang dari Terawih itu gitu. Gitu sih Kak Audi. Oke, dari Mm-mm. Kak Rizky ada tambahan? Oke, cukup ya. Oke, nah tadi Kak Dava bilang kalau misalnya fokusnya adalah di media sosial gitu ya. Kalau untuk dari Tera sendiri, untuk ngebagi konten antara yang online dan juga offline itu tuh ada, maksudnya ada treatment khusus nggak Kak? Atau mungkin selama ini ya udah aku mau fokusinnya besarin di media sosial, terutama Instagram atau mungkin TikTok gitu. Atau mungkin tahun ini fokusnya mau perbanyak offline activation biar semakin dekat dengan pelanggan. Aku izin jawab ya Kak Audia. Jadi untuk strategi dari Tera, itu sebenarnya di 2025 ini kita itu pengen
nge-build something yang dekat sama customer kita. Karena Hmm. kita ngerasa bahwa semakin kita jualan lewat e-commerce, semakin kita semakin kita meningkatkan penjualan kita di e-commerce, which is itu bagus. Tapi itu kadang-kadang kami ngerasa bahwa semakin juga kita tidak dekat sama pelanggan kita. Nah, jadi memang kalau ditanya apakah di 2025 ini bakal fokus ke arah mana, kita akan ngebuat ini sebagai suatu yang balance. Jadi online itu bakal tetap ada. Online kita akan coba ngebagi itu sesuai sama tren-tren. Hmm. Kita akan creating something, mungkin konten-konten yang benar-benar bervaluable. Kita Oke. akan ngebuat campaign-campaign yang nanti akan mengarah ke arah consumer engagement. Kita akan ngebuat campaign ke arah ya bahwa Tera ini milik semua. Tapi kita nggak akan lupain bahwa di offline kita juga akan coba mendekatkan diri kita pada teman-teman kita di sekitar sini. Jadi banyak banget ternyata orang-orang itu yang sangat-sangat menghargai Tera dan kita akan coba balas itu dengan kita creating something bersama-sama sebagai rasa terima kasih. Itu. Oke, tadi terkait strategi branding udah, terus mungkin tadi udah banyak menyinggung juga ya kolaborasi bareng tadi coffee shop, terus ada juga UMKM dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya bahas lagi tentang produknya Tera, karena tadi kan Kak Dava ada bilang kalau misalnya agak kesusahan ya mungkin di awal untuk gimana sih caranya menentukan atau mencari vendor, khususnya vendor konveksi ya, yang sangat maksudnya sesuai gitu dengan kualitas yang diharapkan sama Tera gitu. Nah, kalau selama ini, dalam 1 tahun ini yang dilakukan sama Tera untuk menjaga kualitas produknya itu untuk, maksudnya supaya tetap terjaga, kira-kira ada nggak Kak strateginya atau tipsnya? Nah, dalam Tera ini jujur baru menemukan vendor yang benar-benar pas itu Setelah berapa kali nih percobaannya? setelah berapa ya? 4 kali percobaan. 4 kali Ya, percobaan. empat Oke. kali kita ganti-ganti vendor ya. Oke. Nah, baru yang keempat ini kita udah benar-benar cocok dan alhamdulillahnya vendornya juga eh, kerjasama Amanah. amanah juga sesuai dengan permintaan kita mau bikin yang kayak gimana Hmm. gitu. Mungkin konsistensi di kita itu dari material dan juga fittingnya itu tadi Kak. Jadi Oke. orang juga waktu itu sempet ada kita kayak dapat vendor yang gagal, misal produk gagal gitulah istilahnya. Itu konsumen langsung notice, Kak ini Beda gitu beda ya. gitu, kok beda 1 senti, beda 2 senti gitu ya. Sampai sedetail itu ya. Ya, dan Oke. itu sangat berpengaruh buat rating di e-commerce. Oke. Mm-mm. Nah, ngumpulin rating di e-commerce tuh jujur susah Susah. banget, Audi. Jadi kayak kalau misal ada konsumen yang ngasih bintang 2, bintang 1 itu kita rasanya kayak sakit gitu, kayak sakit banget gitu. Kita ngumpulinnya juga Curhat susah sekali. payah soalnya. Oke. Oh iya. Jadi kayak Oke. kadang kita juga ada lah rasa kayak sakit hati gitu. Mm-mm. Tapi ya gimana lagi kalau memang misal pada waktu itu kita belum menemukan vendor yang pas. Tapi Mm-mm. buat sekarang insya Allah kita sudah menemukan vendor yang tepat dan insya Allah baik lah buat calon-calon pembeli Oke. Terawih Culture ini. Oke, oke. Gitu. Sudah? Ada yang mau ditambahkan? Oke, boleh. Boleh, Kak Rizky kalau Mungkin mau. nambahin dikit ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya ide dan terus pengen buka usaha juga di clothing brand, ini aku kasih satu tips dan tips ini kalau menurutku penting banget. Jadi di samping dari kita memilih vendor, sebetulnya yang lebih penting itu kejelasan brief dan juga kejelasan desain kalian. Nah, sebetulnya memang ada vendor yang mungkin secara kualitas jelek, tapi kalau misalnya desain dan juga brief dari produk kalian ke vendor itu nggak jelas, itu Hmm. bakal mempersulit juga proses kalian. Jadi next, coba pelajarin dan juga kita feel free banget, Tera feel free banget untuk discuss tentang ini, karena memang ya kita pengen teman-teman juga nge-embrace soal wirausaha, kurang lebih kayak gitu. Sip, sip, sip. Nah, ini bahas tentang bisnis pakaian ya Kak, atau fashion gitu. Kalau misalnya dari Kak Rizky atau Kak Dava, kira-kira pendapat Kakak itu tentang misalnya nih, setuju nggak sih kalau misalnya ketika mungkin calon bisnis owner, khususnya di clothing brands ya, itu tuh ngebuat desain-desain bajunya itu sesuai dengan karakternya dia, atau malah kita yang harus mengikuti pasar gitu. Mungkin bisa dibantu? Apakah Eh, harus benar-benar pakaian itu tuh itu yang aku mau dan itu tuh representasi dari diri aku atau kita harus ngejawab pasar dong gitu. Jadi itu maksudnya nggak sepenuhnya harus mengikuti standar. Mungkin kita pengen terlihat seperti apa dan lain sebagainya. ya, sebenarnya mau ngikutin maunya dia atau maunya pasar itu sebenarnya nggak masalah buat dua-duanya Kak Audi. Oke. Jadi kalau menurutku semua barang ini
sebenarnya bisa dijual. Tapi gimana cara mereka buat eh, ngemas buat mereka jualan itu kayak gimana gitu. Entah dari campaign-nya, entah dari Kualitas marketing produk. kualitas produknya. Yang penting tergantung gimana cara mereka membawa produk itu tadi ke market Hmm, gitu. oke. Percuma juga kalau misal produk ini ngetren, tapi Hmm, mereka nggak tahu gimana cara bawa itu ke kalangan orang-orang itu. Jadi eh, kayak misal jualan foto AI kemarin, dia hmm. bisa ngedit di AI, tapi dia nggak tahu cara jualannya gimana. Cara Iya, memasarkannya ya. cara memasarkannya gimana gitu. Jadi semua tergantung cara memasarkannya itu sih Kak Audi. Oke, Gitu. Mungkin dari Kak Rizky cukup oke, ya. cukup ya. Oke, em, mungkin nanti kurang 10 menit lagi gitu ya kali Kak, kita buka sesi Q&A gitu ya. Oh ya, Ah, boleh. tapi mungkin aku mau ada pertanyaan lagi nih Kak. Em, Menurut Kak Rizky dan juga Kak Dava gitu ya, karena sekarang kan mungkin trennya untuk lokal brand sendiri, khususnya para Gen Z nih, ada salah satu survei yang menyatakan bahwasanya mereka itu tuh pingin dapetin produk yang bisa sustain gitu, atau mungkin timeless gitu ya. Nah, itu tuh gimana sih caranya Tera mungkin untuk menjawab kebutuhan pasar yang seperti itu? Maksudnya produk ini kira-kira bisa sustain sampai gimana dan lain sebagainya. Eh, Timeless itu kan sebetulnya ada kaitannya, kalau misalnya ada kurva, kurva bentuk gini ya, waktu sama sales kan. Semakin lama waktu, seharusnya sales itu semakin stabil, bukan turun atau oh ya, kalau naik oke lah, ya bukan turun tapi stabil. Jadi untuk creating something sustain itu menurutku harus dicoba kelola dari banyak sisi. Satu, yang pasti yang pertama kali itu evaluasi. Satu nih, yang pertama seberapa banyak reputasi, seberapa banyak orang yang loyal sama brand kita, itu bisa kita ukur sebetulnya dari berapa banyak repeat order di akun yang sama, di e-commerce. Terus juga kita bisa ngelihat dari evaluasi kualitas produk kita, apakah kualitas produk kita tuh ada perubahan. Misalnya nih, oh ternyata di batch di bulan Maret itu ada perubahan sedikit. Nah itu kita cepat-cepat kita evaluasi. Dan yang ketiga, itu image kita seperti apa. Nah image itu kan sebetulnya seharusnya setiap hari itu semakin membaik atau mungkin setiap minggu atau setiap kuartal, kapanpun itu pokoknya secara tren itu harus naik kalau image. Nah, di situ activation berjalan. Jadi dari ketiga hal itu, yang pertama itu dari konsistensi kualitas, yang kedua itu dari konsistensi evaluasi dari loyal customer, dan juga yang ketiga itu dari konsistensi kenaikan brand image. Nah, dari tiga hal itu akan membuat ya hopefully Tera bisa sustain lah sampai ke depannya. Dari Kak Dava? Oke, cukup ya. Oke. Nah, mungkin kita sambil bacain pertanyaan juga ya, Kak ya, biar kita selingin biar nggak bosan nih, biar nggak cuma dari aku aja nih yang bertanya gitu ya. Mungkin kita buka satu pertanyaan dulu untuk yang bisa on cam dari Kak Swandi ya yang udah raise hand. Halo, selamat malam. Malam, selamat malam. Iya, oke. Belum muncul videonya dari Kak Swandi. Ya, selamat malam. Apakah sudah kedengaran? Iya, sudah terdengar, tapi masih off cam, Kak. Iya, ya mohon maaf karena Oh ya, oke, lagi oke, di it's okay. Oke, karena mungkin lagi di bisa apa? disampaikan pertanyaannya. Ya, mohon maaf. Mungkin signal saya kurang bagus karena saya ada di lokasi remote area atau daerah terpencil, kebetulan penugasan ini. Oke, saya mau bertanya ini pada saya manggilnya apa ya? Mas atau Kak ini? Senyamannya aja nih, Kak. Karena karena kalau dari segi usia sih ya mungkin selisihnya sangat jauh. Baik, saya panggil Mas saja ya. Jadi Boleh, gini, boleh, Mas. Boleh. eh, saya sangat salut sekali dengan eh, rekan-rekan apa ini berdua ya. Jadi saya lihat usia masih muda dan berani mengambil challenge atau tantangan untuk memulai sebuah bisnis. Ya. Eh, Pertanyaan saya dalam kurun waktu beberapa tahun ini, khususnya ambil aja tahun 2025 ini ya. Ini kan ekonomi kita sedang lagi nggak, orang bilang lagi kurang bagus-bagusnya ya. Ditambah lagi dengan industri tekstil terbesar pun di Indonesia yaitu Sritek.
itu dengan produk dan seluruh hasilnya itu kalau saya sendiri pernah ke sana itu luasnya itu sudah nggak kehitung ya. Itu kan kelas skala pabrik ya. Itu aja harus tumbang dan mungkin ekspansi kemana saya nggak tahu. Hmm. Belum lagi ditambah ini fluktuasi daripada harga apa mata uang dolar selalu terus apa ini belum bisa stabil naik dan turun. eh Pertanyaan saya kira-kira ya rencana dalam 2 tahun ini ya bisnis Anda dengan bisnis apalagi pakaian ya pakaian itu kan bisnis yang bukan sekali pakai habis ya kan dan ini kan penuh dengan challenge atau tantangan karena yang berkompetisi untuk di dunia fashion itu kan bukan cuman eh, Anda berdua tapi sudah banyak sekali ya kira-kira dalam target Anda dalam 2 tahun ke depan lalu 2 tahun berikutnya dan setelah itu 2 tahun setelahnya. Itu kira-kira apa yang akan Anda lakukan dan inovasi apa kira-kira yang akan Anda temukan untuk supaya bisnis Anda ini terus berkembang dan bersaing dengan bisnis yang fashion yang mungkin dari kalangan-kalangan atas seperti artis ataupun yang endorse dan lain sebagainya. Kira-kira punya target seperti itu enggak? Terima kasih. Itu saja sih dari saya. Oke, terima kasih banyak Kak Kaswandi ya untuk pertanyaannya. Jadi mungkin bisa langsung dijawab. Jadi plan mungkin dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan untuk Tera. Oke, saya izin jawab ya Bapak-Bapak ya. Pak Kaswandi khususnya thank you so much Pak. Jadi Ya. memang benar-benar challenging bagi kita untuk creating something that valuable lah untuk orang-orang ya, khususnya di dunia fashion karena memang banyak keterbatasan. Betul. Tapi sebetulnya dengan banyak keterbatasan ini, kita jadi belajar benar-benar gimana harus kita survive di industri yang mungkin susah lah untuk kita develop. Sebenarnya kayak gitu. Susah banget. Nah, sebetulnya saya ulangi pertanyaan Pak Kaswandi ya. Jadi kira-kira dalam beberapa tahun ke depan, itu plan kita seperti apa kan? Strategi kita seperti apa dan mungkin taktik kita seperti apa. Nah, sebetulnya dalam setiap meeting kuartal dari Tera itu kita selalu ngeset kira-kira plan kita di kuartal ini apa, plan kita di tahun ini apa, dan plan kita selanjutnya. Jadi sebenarnya kita ada 3 years plan. Nah, di 3 years plan kita itu kita fokus dalam 2 hal. Yang pertama itu customer acquisition dan yang kedua itu adalah customer retention. Nah, customer acquisition itu adalah kita coba nge-guide customer-customer baru. Simpelnya seperti itu. Dengan cara apa? Taktiknya banyak banget. Tapi kita akan fokus pada offline dan online activation. Mungkin simpelnya seperti itu. Dan customer retention itu adalah bagaimana cara kita mempertahankan customer yang udah loyal. Taktiknya juga banyak banget. Tapi salah satu hal yang bakal kita coba bawa terus, bakal kita kampanyekan terus, bahwa sampai berapa tahun nanti ke depan, kualitas dan juga konsistensi dari Tera itu nggak akan berubah. Kurang lebih seperti itu. Thank you. Thank you. Mungkin Dava ada tambahan? Oke. Thank you so much Kak Rizky. Dari Kak Kaswandi mungkin sudah cukup. Eh, Kalau boleh tahu, kalian mendirikan sebuah usaha ini eh, untuk modalnya ini modal patungan atau bagaimana? Oke, mungkin bisa dijawab Kak Dava. Iya, berhubung pada waktu itu kita masih eh, belum bisa mendapatkan uang sendiri, Pak. Jadi kayak kita modal patungan dulu, gitu. Jadi kayak Hmm. gimana caranya duit kita bisa diputer. Jadi kita kayak ya udah kumpulin di tengah gitu, nanti kita kerjain bareng-bareng kayak gitu, Pak. Dan waktu itu modalnya nggak banyak. Oke, Ya, ya nggak apa-apa sih. dari Kak Kaswandi Namanya juga, sudah ya aman? nggak apa-apa. Namanya juga anak muda untuk yang memulai berbisnis ya. Cuman mungkin saya sedikit garis bawahi bahwasanya modal patungan itu
sangat riskan kalau memang sebuah bisnis itu tidak dibangun dengan asas benar-benar keterbukaan. Jadi tolong diwaspadai, terus usahakan ya, ini saran usahakan yaitu saling percaya dan benar-benar terbuka. Jadi jangan terus, karena beberapa bisnis saya lihat anak muda itu terus ada yang merasa seperti ini ya, apa itu, wah saya yang kerja keras ini yang paling banyak customer. Nah, itu udah mulai goyah seperti itu. Jadi banyak sekali usaha-usaha anak muda yang kongsi gitu, wah udah akhirnya sedikit kesentuh, kesenggol, wah udah. Jadi merasa kan mungkin masih muda egonya terlalu tinggi juga, oh, merasa saya yang paling berjasa seperti itu ya. Makanya itu bisnis harus benar-benar dikasih asasnya yaitu terbuka dan benar-benar ya saling percaya seperti itu. Iya. Oke, terima kasih itu saja dari saya. Terima kasih Terima Pak kasih Kaswadi atas buat masukannya atensi juga. dan waktunya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kakak Suwandi tadi sudah memberikan saran juga ya, insight yang harapannya ini juga bisa memotivasi teman-teman yang mungkin sekarang lagi mulai jalan bisnis sama rekannya kayak gitu. Oke, ini sudah muncul lagi, udah yang raise hand dari Kak Leonardo Daniel. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, malam Kak. Bisa disampaikan pertanyaannya? Ini izin bertanya ya. Skema pemasaran yang tepat untuk anak-anak Surabaya itu gimana ya? Oke. Terus sama ini, cara ngelobi di orang-orang Bagijo sama anak skena musik. Kan kalau saya lihat waktu itu apa di tempat coffee shop kan cuma ditempeli brosur terus QR code. Nah, kita kan sebagai orang kan penasaran. QR code baru scan dulu terus muncul gitu loh notif apa invitation-nya. Jadi kok bisa kepikiran gitu loh cara pemasarannya. Keren banget Kak Leonardo langsung nembak ya. Bagejo. Kita agak nggak expect sih. Kita jujur nggak expect. Kita jujur nggak expect. Oh, pas waktu Masa sih? acaranya. Datang nggak Kak? Iya. Kenapa? Sinyalnya. Datang, jangan-jangan Kak Leonardo ini datang nih pas waktu acaranya Tera di Bagejo. Oh, enggak, lihat story temen sih. Oh, oke. Oke. Mungkin bisa dijawab nih. Skema pemasaran yang tepat untuk menggait pasar anak-anak muda di Surabaya. Yang pertama mungkin. Nah, jadi ini sebetulnya kita jujur masih shock sih setelah ternyata sampai ke anak-anak UIK campaign kita. Ini luar biasa banget dan ini juga ya suatu kehormatan lah bagi kami untuk bisa dengar informasi ini. Tapi di luar dari itu semua, skema apa yang tepat itu sebetulnya kita nggak akan bisa nentuin selagi kita nggak tahu barang apa yang bakal kita jual, segmen apa yang akan kita tuju, terus kita tuh sebenarnya posisi brand kita di benak orang-orang tuh kayak gimana. Kurang lebih seperti itu Kak Leonardo. Jadi kalau menurutku pribadi sih, skema yang tepat itu akan hadir di saat kita tahu produk kita seperti apa. Dan kita juga tahu target market kita seperti apa. Kebetulan, Tera target marketnya itu mungkin anak-anak yang seusia kita-kita teman-teman sekalian. Terus mungkin kita tahu nih behaviornya kayak gimana. Oh ternyata mereka suka ngopi. Oh ternyata mereka suka senang-senang, happy-happy. Jadi secara psikografis kita udah kenalin itu. Nah, after dari kita kenalin itu, kita translasi dalam bentuk activation. Nah, bentuk translasinya ya mungkin bermacam-macam. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan kepotong dari kira-kira gimana sih skema yang tepat? Kira-kira gimana sih skema yang tepat? Jangan ke situ dulu. Yang kita harus lakuin pertama kali, tentuin market kamu kayak gimana. Dan kenalin psikografisnya. Yoi, gitu. Mungkin ada pertanyaan follow up, Kak Leonardo. Mungkin tadi nih Kak, mungkin aku izin sampaikan. Tidak ada sih. Aman Kak Leonardo? Aman. Oke, thank you. Tadi Kak Leonardo sempat ada mention kenapa kok bisa sampai kepikiran tadi salah satu strateginya lewat masangin QR code tadi Kak, invitation-nya. Mungkin bisa di-spill nih. Biar jadi Iya, kok bisa salah satu kepikir? bentuk campaign-nya Kak. Kok bisa kepikiran? Sebenarnya kita awalnya juga ngelihat campaign dari beberapa brand di luar negeri, dan itu kita coba-coba buat aplikasikan di Tera gitu, Saudi. Jadi sebenarnya kita full gambling di situ. Kita Trial and error ya? iya trial and error, dan ternyata alhamdulillahnya kita banyak nggak expect di situ kayak ternyata orang-orang antusias buat join di campaign ini gitu. Kayak misal apa mereka scan QR code dan masuk di grup buat
datang ke event yang Hmm. kita adain waktu itu gitu. Kita benar-benar nggak expect dan kayak, oh ternyata gini ya rasanya gitu. Oke. Mungkin Ada tambahan, Kak Rizky? Nah, ini sebetulnya tambahan aja sih. Sebetulnya kita juga nggak literally langsung ngambil dari sana ya. Dalam artian kita langsung ngamatin terus kita tiru gitu tanpa kita modifikasi sama sekali. Enggak. Jadi sebenarnya yang pengen kita bahas ini itu adalah semakin banyak referensi kita untuk campaign, itu akan semakin mempermudah kita untuk nentuin kira-kira campaign apa yang mau kita pakai. Jadi Kurang yang lebih paling seperti itu. efektif ya mungkin ya. Betul. Jadi ini mungkin sedikit tambahan aja. Mhm. Teman-teman juga harus tahu ada istilah namanya storage of awareness. Kira-kira asal dari awareness brand kita itu dari mana? Oh, misalnya dari sosial media, which is Instagram. Oh, misalnya dari Reels atau dari post. Atau mungkin dari offline atau offline seperti apa. Nah, once kita udah tahu source of awareness terbesar kita, itu kita tinggal masuk aja. Oh, kebetulan kalau misalnya Tera, itu source of awareness terbesarnya dari poster. Makanya kita pakai poster waktu itu. Dan kebetulan didukung juga sama referensi kita yang pernah dijalani di luar negeri. Dan itu ya sebetulnya translasi Tera aja. Kurang lebih kayak gitu. Oke, keren. Oke, thank you Kak Rizky dan juga Kak Dava. Kita lanjut lagi ya. Ini udah banyak nih yang bertanya nih. Ada dari Kak, siapa ini yang sudah resen? Mungkin dari Kak Panitia boleh dibantu. Namanya tidak terlihat. Oh, oke, Kak Fandi Ahmad. Wah, betul Kak. Ya, resen, Kak. Selamat Iya. malam Kak Fandi. Ya, sebelumnya selamat malam ya. Terima Malam. kasih atas waktunya dan kesempatan untuk ini bertanya. Ini kan saya lihat dari istilahnya berjalannya bisnis dari Tera Wave ini kan, ya cukup lumayan, ekspansinya juga belakangan ini mulai terlihat ya ekspansinya. Karena yang bikin saya penasaran ini bisa berdiri 2024 sampai, boleh dibilang kan masih relatif pendek nih jangka waktunya. Nah, sedangkan eh, pertanyaannya, bagaimana sih mempertahankan autentisitas branding lokal, sementara tekanan kompetitor-kompetitor di merek global maupun nasional ini belakangan ini juga cukup lumayan ketat juga ya. Yang pertama itu sih Kak. Terus yang kedua, bagaimana juga untuk strategi branding lokal ini tetap fleksibel menurut eh, Kak Dava sama Kak Rizky ya. Nah, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan pasar, tren, dan preferensi konsumen yang dinamis. Contoh sekarang ini lagi tren kan clothing, bazar, terus yang kedua thrifting, seperti itu ya Kak ya. Pakaian-pakaian yang bekas namun ya boleh dibilang harganya lebih murah ya Kak ya. Ya, seperti itu sih Kak untuk yang sesuai tren pasar untuk saat ini. Itu aja sih Kak, terima kasih ya. Oke, terima kasih Kak Fandi. Nah, mungkin bisa dijawab satu-satu dulu ya. Untuk pertanyaan pertama, mungkin gimana sih caranya Tera untuk mempertahankan autentisitas branding lokal gitu. Sedangkan sekarang mungkin brand-brand internasional udah lebih banyak, mungkin secara resource lebih gede ya gitu. Ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik dari Kak Fandi ini sebetulnya. Bagaimana cara kita mempertahankan authenticity? Sebelumnya, saya pengen ngedefinisiin authenticity itu kayak gimana ya. Oke, boleh. Authenticity mungkin secara bahasa otentik. Otentik itu mungkin Oh, ya tidak ada yang lainnya lah, oke. kira-kira gitu kan. Jadi identity ya, kurang lebih kayak gitu kan. Terus gimana cara kita mempertahankan identity kita? Hmm. Dari kompetisi yang sangat-sangat gede banget dari global market fashion kan luar biasa gede. Terus nasional juga lumayan-lumayan ya sangat-sangat mengganggu lah kompetisi ini kan sebetulnya bagi Tera ya. Tapi somehow ada beberapa hal yang kalau misalnya kita twist itu sebenarnya jadi something yang ngebuat kita bisa belajar lebih banyak. Dengan pemanfaatan pengetahuan dan juga informasi kita soal kompetitor, which is itu kompetitor global ataupun nasional, itu sebenarnya semakin kita tahu tentang kompetitor kita, itu semakin banyak juga kita bisa ngelakuin sesuatu. Karena akhirnya kita tahu nih, dari misalnya global market itu saya sangat seneng banget ada brand namanya Cortez, itu dari Inggris. Terus ada juga brand namanya Hellstar, itu dari Amerika. Terus ada juga brand namanya itu dari Maroko, tapi dia ngejualnya itu di Spanyol, namanya itu Trico. Dia itu campaign-nya luar biasa bagus. Nah, akhirnya saya dan Dava waktu itu ngulik banyak. Kira-kira kenapa sih mereka nggak pakai campaign ini? Kenapa sih mereka bisa laku? Oh, ternyata karena hal ini. Oh, ternyata karena mereka nggak ngelakuin ini.
Dan akhirnya kita bisa belajar dan memanfaatkan momen itu. Termasuk juga yang nasional. Nasional itu mungkin kita benar-benar belajar dari ada brand lokal namanya Devastate. Shout out to Devastate. Terus juga brand lokal eh apa lagi, Dev? Vicious Pain juga. Shout out to Vicious Pain. Pokoknya ya kita benar-benar belajar banyak dari mereka. Jadi kita nggak ngebuat ini sebagai suatu kompetisi, tapi kita ngelihat ini sebagai suatu media kita untuk belajar dan juga eksperimen. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus pertanyaan kedua, bagaimana memastikan bahwa strategi branding lokal tetap fleksibel dan adaptif? Ya ini sebenarnya sama ya, sama yang saya jelasin sebelumnya ya. Eh, Semakin relevan campaignmu atau strategi brandingmu, itu semakin juga orang-orang bisa menikmatinya. Oke. Nah, orang-orang yang menikmatinya itu kan sebenarnya udah bisa kita set dari awal kan. Makanya pengetahuan kita soal brand kita dan juga target market kita itu akan mempengaruhi dari kira-kira strategi apa yang bakal kita ambil. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Jadi meskipun konsumen ini dinamis, kalau kita udah memilah-milah marketnya, jadi kita udah tahu nih market mana yang bakal kita tuju. Dan tentunya perbanyak referensi tadi ya, dan bentuk-bentuk campaign Betul, yang betul, betul. Dari Kak Fandi, sudah aman atau ada feedback? Ya, aman sih Kak. Karena kan kalau dengan kompetitor yang seperti yang sekarang ini, ya sangat setuju sih momen-momen kampanye yang dari sisi online juga offline harus balance ya Kak ya, seperti itu Kak ya. Jadi yang saya tadi juga sangat menarik juga yang strategi kondisinya mendekatkan diri ke konsumen itu ya juga effort yang menurut saya logikanya masih oke lah. Seperti itu sih Kak. Ya, Terima oke. kasih, terima kasih, Menarik. Pak. Terima kasih Kak atas sarannya. Terima kasih, terima kasih. Semoga bermanfaat Kak. Terima kasih malam Kak. Terima kasih. Fandi. Oke, ya ini masih ada dua pertanyaan lagi ya Kak. Jadi kita akan bacakan dari Kak Juniadi. Mungkin mau on cam atau cukup dibacakan saja? Kalau mau berinteraksi secara langsung, Eh, oke. Baik, Mohon maaf perkenalkan Kak. nama saya Juni Yadi dari Teknik Informatika. Eh, Tadi sebenarnya udah dibahas juga sih sedikit. Jadi strategi kan Terawih ini kan unik gitu ya. Nah, gimana sih awal-awalnya itu bisa nembus pasar lokal dan ya kita bertahan di saat baju thrift itu semakin marak dengan harga bersaing. Karena gini kan, kalau kita naikin harga dikit nanti, oh kok mahal banget gitu loh. Tapi nanti kalau kita jual murah, nggak bisa untung-untung banyak gitu. Oke. Itu sih. Terima Oke, kasih. thank you. Boleh dijawab? Ini aku izin jawab di beberapa bagian yang lain ya. Aku takut lupa soalnya. Aku pengen ngejawab soal harga. Sebetulnya sensitivitas harga itu benar-benar bisa kita atur. Sebetulnya kita mengaturnya itu bukan dari sudut pandang consumer-nya, tapi ukur dari ada istilah namanya brand equity. Jadi kira-kira nilai kita, nilai brand kita itu seperti apa sih di consumer dan itu sebenarnya bisa kita ukur. Nah, semakin tinggi brand equity kita atau semakin tinggi brand image kita, itu sensitivitas harga sebetulnya akan lebih menurun. Jadi kasarnya gini nih. Mungkin kita tahu kan brand-brand yang high end luxury fashion kayak Louis Vuitton dan teman-temannya sekalian itu mau harga berapapun mereka pasti lakukan. Karena memang harga dan juga brand equity-nya itu seimbang. Nah, itu yang mungkin akan dilakuin Tera nanti ke depannya. Sepantas-pantasnya harga Tera ini kayak gimana sih? Tapi aku yakin semakin kita ningkatin kualitas dan juga image, seharusnya nggak akan bisa dengan mudah itu digoyah, Pak. Nah, terus strategi Terawih bisa menembus pasar lokal. Kalau dulu pertama kali mungkin Dava yang bisa jawab banyak ya. Eh, Dulu pertama kali kenapa Terawih bisa nembus pasar lokal itu mungkin ya awalnya dari coba-coba dulu ya, Mas. Jadi kayak kita dulu awalnya coba buat endorse salah satu KOL dan kebetulan KOL tersebut sering konten-kontennya itu bahas tentang fashion terus lifestyle gitu-gitu. Dan alhamdulillahnya pada waktu itu kayak konten yang ada terawihnya itu viral dan dari situ kita jadi terbentuk marketnya. Jadi orang-orang jadi penasaran sama terawih, jadi coba beli eh, baju terawih gitu. Dan ternyata kita dengan harga yang bisa terbilang middle
middle up ya, itu alhamdulillah diterima oleh pasar gitu. Dan kalau misal dibandingkan dengan baju thrift mungkin ya marketnya agak berbeda ya Mas. Jadi mungkin dari situ bisa menjawab pertanyaannya dari Mas Juniadi. Baik, Oke. terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Juni. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Oh, sudah selesai ya? Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi teman-teman sebelum kita tutup nih sesinya hari ini. Ada yang mau bertanya? Oke, sepertinya sudah banyak ya yang dapat insight-insight menarik nih dari Kak Rizky dan juga Kak Dava gitu ya. Mungkin sebelum kita tutup sesi hari ini ya Kak, ada nggak sih Kak mungkin saran untuk teman-teman di sana khususnya generasi muda Gen Z nih untuk yang mungkin akan segera memulai bisnisnya gitu. Yeah. Selain jangan mulai dulu. Ya mungkin kalau dari aku mungkin jangan takut buat mencoba. Kalau misal kalian pengen mulai berbisnis, mulai aja dulu. Yang penting kalian mulai aja dulu tetap ya. Oke, itu yang penting kalian tuh. tahu apa yang mau kalian jual dan kalian mau jual ke siapa itu sih. Jadi jangan takut gagal, itu aja. Berarti untuk strategi dan mungkin pemahaman lebih dalam tentang produk kita itu akan mengikuti sesuai berjalannya. Ya, itu pasti akan mengikuti berjalannya waktu ketika kita udah mencoba ya. Trial and error itu pasti ada gitu. Cool. Gitu. Kak Rizky? Stay hungry, stay foolish. Ada. Udah itu aja nih Kak. Oke. Nah, teman-teman karena hari ini kita mulainya lumayan cukup lebih awal gitu dibandingkan sesi-sesi sebelumnya. Jadi untuk sesi sharing hari ini akan kita akhiri gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Terima kasih Kak Audi. Terima kasih untuk Kak Rizky dan juga Kak Dava dari TerraWave gitu ya yang sudah sharing ilmunya yang sangat daging hari ini gitu. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan juga oleh teman-teman khususnya yang sudah mengikuti kelas hari ini gitu. Sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih untuk 115 peserta yang sudah join pada hari ini. Semoga nggak bosan-bosan ya untuk ikut sesi sharing dari DSC yang berkolaborasi dengan Universitas Widya Kartika. Dan jangan lupa kita tinggal satu sesi aja yaitu di minggu depan tentunya dengan narasumber yang nggak kalah menarik gitu. Oke, mungkin saya Oh ya, boleh. Dari Kak Rizky mungkin ada penyampaian terakhir, sorry. Thank you so much atas semuanya. Teman-teman yang datang pada acara pada hari ini itu dikasih exclusive invitation, undangan untuk acara launching party kita nanti di Samata House tanggal 10 Mei 2025. Hari Sabtu besok, nah? Hari Sabtu ini. Nanti acaranya bakal gokil banget, acaranya bakal banyak banget, performance-nya bakal banyak banget. Ayo kita happy-happy bareng-bareng, ayo kita ngerasain Tera bareng-bareng, karena Tera ini milik kita semua. Oke. Saya mohon maaf nggak bisa Dan hadir juga Kak ini. Dava sekali lagi. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi saya Audina, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat pernyataan atau mungkin perbuatan yang salah selama sesi berlangsung. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam.